Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 27 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau berkenan mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan anak domba. Semoga dengan anugerah ini, kami semakin diteguhkan untuk mewartakan sukacita Injil di tengah dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 21, ayat 20 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, memberikan gambaran tentang masa depan yang menantang, tetapi juga dipenuhi dengan harapan. Dunia dengan segala kemajuannya akan berakhir musnah. Akan tetapi, orang-orang beriman, peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan itu selalu mengingatkan pada kesementaraan atau kefanaan dunia ini. Dan harapan akan kehidupan yang baru akan segera datang. Seperti yang diungkapkan di dalam ayat ke-28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali peristiwa-peristiwa terasa hebat dan berat menimpa kita di dalam hidup ini. Terutama ketika kita ada di titik-titik batas, misalnya ketika kita sakit, atau situasi-situasi
yang membuat kita tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, kita diajak untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dengan banyak cara, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Karena itulah, kita mesti selalu berpegang padanya, bukan pada kekuatan diri kita sendiri atau kekuatan dunia ini. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita selalu melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu. Lebih-lebih ketika kita sedang dalam kesulitan, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan dalam hidup kita. Di sanalah Tuhan pasti akan membantu kita, Tuhan akan menolong dan menyertai kita, sehingga kita bisa dan mampu untuk menjalani semua persoalan itu dengan teguh, dengan berpengharapan kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah kami untuk tetap bertahan dalam iman, teguh dalam berpengharapan. Semoga kami mampu melihat berkat dan anugerah-Mu itu di balik peristiwa-peristiwa yang besar yang kami alami dalam hidup kami. Makhluk semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling, haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.